Nama saya Ahmad Nofal Karom, kuliah di Universitas Wali Songo Kopol. NIM saya 2413021006. Prodi saya manajemen. Dan saya akan menjelaskan tugas etika bisnis. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dan aspek lingkungan bisnis pertama. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Yang ketiga, pentingnya analisis lingkungan bisnis. Yang keempat, tantangan dan peluang dalam lingkungan bisnis. Yang kelima, strategi adaptasi terhadap lingkungan bisnis. Yang keenam, peran pemangku kepentingan dalam lingkungan bisnis. Dan yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dan aspek lingkungan bisnis. Definisi hubungan bisnis dengan lingkungan. Pengertian hubungan bisnis dengan lingkungan. Hubungan bisnis dengan lingkungan adalah hubungan timbal balik antara perusahaan atau kegiatan bisnis dengan faktor-faktor yang berbeda di sekitar perusahaan, baik faktor internal maupun eksternal. Lingkungan tersebut dapat mempengaruhi aktivitas bisnis, sedangkan bisnis juga dapat memberikan dampak terhadap lingkungan tempat usaha yang beroperasi. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan tidak bisa berdiri sendiri karena selalu bergantung pada kondisi lingkungan di sekitarnya seperti ekonomi, masyarakat, teknologi, hukum, dan alam. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan agar tetap bertahan dan berkembang. Jenis lingkungan dalam bisnis yaitu ada dua, lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan dan dapat dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri. Contohnya karyawan, manajemen perusahaan, modal, mesin, teknologi, budaya organisasi, strategi perusahaan. Pengaruh lingkungan internal terhadap bisnis. Pertama, karyawan yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua, manajemen yang baik membantu perusahaan mencapai tujuan. Yang ketiga, modal yang cukup memperlancar kegiatan operasional. Yang keempat, teknologi modern meningkatkan efisiensi kerja. Dampak positif lingkungan eksternal terhadap bisnis. Yang pertama, produktivitas meningkat. Yang kedua, kinerja perusahaan lebih baik. Yang ketiga, pelayanan kepada profesional. Dampak negatifnya, konflik antar karyawan. Yang kedua, kurangnya modal. Yang ketiga, manajemen yang buruk dapat menyebabkan kerugian. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor dari luar perusahaan yang sulit dikendalikan tetapi sangat mempengaruhi kegiatan bisnis. Lingkungan eksternal dibagi menjadi beberapa aspek. Aspek yang pertama, lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi berkaitan dengan lingkungan perekonomian suatu negara atau masyarakat. Contohnya inflasi, tingkat pendapatan masyarakat, nilai tukar mata uang, suku bunga, dan pengangguran. Pengaruh terhadap bisnis yaitu ada dua. Saat ekonomi membaik, daya beli masyarakat meningkat sehingga penjualan naik. Yang kedua, saat inflasi tinggi,
harga bahan baku meningkat dan perusahaan bisa mengalami kerugian. Dampak positif ada 3, penjualan meningkat, keuntungan perusahaan bertambah, investasi berkembang. Kalau dampak negatifnya, biaya produksi naik, daya beli masyarakat menurun, risiko kebangkrutan meningkat. Yang kedua, lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya berhubungan dengan kebiasaan gaya hidup, adat istiadat, dan perilaku masyarakat. Contohnya tren gaya hidup, tingkat pendidikan, kebiasaan masyarakat, dan selera konsumen. Pengaruh terhadap bisnis ada 2. Perusahaan menyesuaikan produk dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, perubahan tren dapat mempengaruhi peminat produk. Dampak positifnya ada 2. Yang pertama, produk mudah diterima masyarakat. Yang kedua, pasar semakin meluas. Dampak negatifnya juga ada 2. Yang pertama, produk tidak diminati jika tidak sesuai budaya. Yang kedua, perusahaan kalah bersaing karena tidak mengikuti tren. C. Lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi berkaitan dengan perkembangan teknologi yang digunakan dalam kegiatan bisnis. Contohnya internet, mesin otomatis, media sosial. Yang keempat, AI, artificial intelligence. Pengaruh terhadap bisnis dibagi menjadi 3. Mempermudahkan produksi dan pemasaran. Yang kedua, mempercepat komunikasi. Yang ketiga, membantu transaksi online. Dampak positifnya ada 3. 1. Kerja meningkat, biaya operasional lebih rendah, jangkauan pasar lebih luas. Dampak negatifnya juga ada 3 juga. 1. Pengaruh tenaga kerja manusia, pengurangan tenaga kerja manusia. Yang kedua, biaya pembelian teknologi mahal. Yang ketiga, risiko kejahatan siber atau bisa disebut dengan cheater. Yang keempat, lingkungan politik. Lingkungan politik berkaitan dengan kondisi pemerintahan dan kebijakan negara. Contohnya pergantian pemimpin, kebijakan pajak, stabilitas politik, peraturan perdagangan. Pengaruh terhadap bisnis, politik yang stabil membuat investor lebih percaya, dan kebijakan pemerintah dapat membantu atau menghambat usaha. Dampak positifnya ada 2. Yang 1, investasi meningkat. Yang kedua, bisnis berkembang dengan aman. Dampak negatifnya ada 2 juga. Ketidakstabilan politik mengganggu usaha. Yang 2, proses perizinan terkadang rumit. Selanjutnya, terhadap lingkungan alam. Lingkungan alam berkaitan dengan kondisi alam dan sumber daya yang digunakan. Contohnya cuaca, bencana alam, ketersediaan bahan baku, kondisi lingkungan itu. Pengaruh terhadap bisnis dibagi menjadi 2. 1. Perusahaan sangat bergantung pada sumber daya alam. Yang kedua, bencana alam dapat menghambat produksi dan distribusi. Dampak positifnya juga ada 2. 1. Sumber daya alam mendukung produksi. Yang kedua, lingkungan yang baik meningkatkan kualitas usaha. Dampak negatifnya juga ada 2 juga. 1. Kerusakan alam menghambat bisnis. Yang kedua, limbah perusahaan dapat mencemari lingkungan. Bentuk-bentuk hubungan bisnis dengan lingkungan. Yang pertama, bisnis mempengaruhi lingkungan. Perusahaan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan agar tetap bertahan. Contoh, perusahaan menggunakan pemasaran digital
karena perkembangan teknologi bisnis makanan mengikuti tren makanan sehat. Yang kedua, bisnis mempengaruhi lingkungan. Kegiatan bisnis juga memberikan pengaruh terhadap masyarakat lingkungan sekitar. Dampak positifnya membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, membantu pembangunan ekonomi. Dampak negatifnya polusi udara dan air, kerusakan lingkungan, persaingan usaha tidak sehat. Pentingnya memahami lingkungan bisnis. Perusahaan perlu memahami lingkungan bisnis karena satu, membantu mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, mengurangi resiko kerugian. Yang ketiga, mengetahui peluang usaha. Yang keempat, membantu perusahaan bersaing. Dan yang terakhir, menyesuaikan strategi bisnis dengan kondisi pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Dibagi menjadi 4, yaitu ekonomi, sosial, dan politik, dan teknologi. Pertama, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis dalam ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah kondisi perekonomian yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor ekonomi sangat penting karena berhubungan dengan kemauan masyarakat membeli barang atau jasa, biaya produksi perusahaan, serta keuntungan yang diperoleh perusahaan. Jika kondisi ekonomi baik, maka bisnis biasanya berkembang. Sebaliknya, jika ekonomi menurun, banyak perusahaan mengalami penurunan penjualan, bahkan kerugian. Faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis dalam ekonomi. Yang pertama, inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Ketika inflasi terjadi, harga bahan baku meningkat, biaya produksi menjadi mahal, harga jual produk ikut naik, dan daya beli masyarakat menurun. Dampak positif, perusahaan tertentu memperoleh keuntungan lebih besar jika harga jual meningkat dan mendorong perusahaan lebih efisien dalam produksi. Kalau dampak negatifnya, konsumen mengurangi pembelian, biaya operasional meningkat, dan keuntungan perusahaan menurun. Contoh, harga minyak goreng naik sehingga usaha makanan harus menaikkan harga jual produk. Yang kedua, tingkat suku bunga. Suku bunga adalah biaya yang harus dibayar saat meminjam uang dari bank. Pengaruh terhadap bisnis. 1. Jika suku bunga tinggi, pinjaman menjadi mahal sehingga perusahaan enggan meminjam modal. Yang kedua, jika suku bunga rendah, perusahaan lebih mudah melakukan investasi dan pengembangan usaha. Dampak positifnya, suku bunga rendah mendorong pertumbuhan bisnis dan investasi meningkat. Dampak negatifnya, suku bunga tinggi membuat biaya utang meningkat dan penjualan barang kredit menurun. Contoh, perusahaan menunda pembelian mesin baru karena bunga pinjaman bank terlalu tinggi. Yang 3. Nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang adalah nilai mata uang suatu negara dibandingkan dengan mata uang negara lain. Pengaruh terhadap bisnis dibagi menjadi 2. 1. Perusahaan impor akan terkena dampak jika nilai rupiah melemah. Yang kedua, perusahaan ekspor bisa mendapatkan keuntungan jika nilai rupiah melemah karena harga produknya lebih murah di luar negeri. Dampak positifnya, ekspor meningkat dan produk lokal lebih kompetitif. Dampak negatifnya, harga barang impor naik, biaya bahan baku meningkat. Contoh, perusahaan elektronik mengalami kenaikan biaya karena
karena komponen impor menjadi lebih mahal saat dolar naik. Yang keempat, tingkat pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat adalah jumlah penghasilan yang diterima masyarakat. Pengaruh terhadap bisnis ada dua. Jika pendapatan masyarakat meningkat, daya beli naik. Dan jika pendapatan menurun, masyarakat lebih hemat dalam berbelanja. Dampak positifnya ada dua. Penjualan meningkat dan permintaan produk bertambah. Dan dampak negatifnya juga ada dua. Ada satu, penjualan menurun jika penghasilan masyarakat rendah. Contoh, saat gaji masyarakat naik, penjualan kendaraan dan elektronik biasanya ikut meningkat. Yang kelima, tingkat pengangguran meningkat. Pengangguran adalah kondisi ketika seorang tidak memiliki pekerjaan. Pengaruhnya, tingkat pengangguran tinggi menyebabkan daya beli masyarakat rendah, dan pengangguran rendah biasanya meningkatkan konsumen masyarakat. Dampak positifnya, perusahaan lebih mudah mendapatkan tenaga kerja. Kalau dampak negatifnya, penjualan menurun karena masyarakat tidak memiliki penghasilan. Contoh, saat banyak PHK terjadi, penjualan barang mewah menurun. Yang keenam, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Pengaruh terhadap bisnis ada dua. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan kondisi bisnis yang baik. Yang kedua, perusahaan lebih mudah berkembang dan memperoleh keuntungan. Dampak positifnya, investasi meningkat, lapangan kerja bertambah, dan pendapatan perusahaan naik. Dampak negatifnya, persaingan bisnis semakin ketat. Contoh, ketika ekonomi Indonesia tumbuh, banyak investor membuka usaha. Yang ketujuh, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah adalah aturan atau tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Contoh, pajak, subsidi, kebijakan impor dan ekspor, atau dan upah minimum. Pengaruh terhadap bisnis. Kebijakan yang mendukung bisnis dapat meningkatkan perkembangan usaha. Dampak positif, bantuan subsidi membantu usaha kecil dan pajak rendah meningkatkan keuntungan. Kalau dampak negatifnya, pajak tinggi meningkatkan beban perusahaan dan aturan ketat dapat menghambat usaha. Contoh, pemerintahan memberikan bantuan UMKM sehingga usaha kecil berkembang lebih cepat. 8. Daya beli konsumen. Daya beli konsumen adalah kemampuan masyarakat membeli barang dan jasa. Pengaruh terhadap bisnis, daya beli tingkat meningkatkan penjualan. Daya beli rendah menyebabkan pemerintahan menurun. Dampak positifnya, keuntungan perusahaan meningkat, dan dampak negatifnya, produk sulit terjual. Contoh, saat harga kebutuhan pokok naik, masyarakat mengurangi pembelian barang sekunder. 9. Ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah bahan yang digunakan dalam proses reproduksi. Pengaruh terhadap bisnis ada dua. Jika bahan baku mudah didapatkan, produksi berjalan lancar. Jika sumber daya langka, biaya produksi meningkat. Dampak positifnya, produksi lebih mudah dan murah. Dampak negatifnya, kelangkaan bahan baku membuat produksi. Contoh, kenaikan harga minyak mempengaruhi biaya transportasi dan distribusi barang. Yang kedua, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis dalam sosial. Lingkungan bisnis dalam sosial adalah segala kondisi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, seperti kebiasaan, gaya hidup, pendidikan, budaya, nilai-nilai sosial, dan perilaku konsumen yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis. Faktor sosial yang penting,
karena bisnis selalu berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai konsumen, tenaga kerja maupun pengguna produk atau jasa. Perubahan sosial dapat mempengaruhi peminatan pasar, cara pemasaran hingga strategi perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis dan sosial. 1. Gaya hidup masyarakat. Gaya hidup adalah pola hidup atau kebiasaan masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari. Pengaruh terhadap bisnis. Perubahan gaya hidup membuat perusahaan harus menyesuaikan produk dan layanan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dampak positif, muncul peluang usaha baru, penjualan meningkat jika produksi sesuai tren. Dampak negatifnya, produk lama menjadi berkurang dan perusahaan yang tidak mengikuti tren dapat kalah bersaing. Contoh, masyarakat mulai menyukai makanan sehat sehingga bisnis organik berkembang pesat. Yang kedua, tingkat pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan menunjukkan kualitas pengetahuan dan kemampuan masyarakat. Pengaruh terhadap bisnis ada 2. Masyarakat yang berpendidikan tinggi biasanya lebih selektif dalam membeli produk. Yang kedua, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki pendidikan dan keterampilan baik. Dampak positifnya ada 2. Konsumen lebih memahami kualitas produk, perusahaan lebih mudah mendapatkan tenaga kerja berkualitas. Dampak negatif, persaingan kerja semakin tinggi, perusahaan harus meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Contoh, konsumen sekarang lebih teliti membaca kandungan makanan sebelum membeli. 3. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk adalah banyak masyarakat dalam suatu wilayah. Pengaruh terhadap bisnis ada 2. Semakin banyak penduduk, semakin besar pasar potensial. Yang kedua, jumlah penduduk juga mempengaruhi kebutuhan barang dan jasa. Dampak positifnya ada 2 juga. Peminatan produk meningkat, pasar bisnis lebih luas. Kalau dampak negatifnya, persaingan bisnis semakin ketat dan kebutuhan lapangan kerja meningkat. Contoh, bisnis perumahan berkembang di daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi. Yang keempat, kebiasaan dan alat istiadat. Istiadat adalah kebiasaan dan aturan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pengaruh terhadap bisnis, perusahaan harus menghormati budaya dan kebiasaan masyarakat agar produk diterima. Dampak positifnya, produk lebih mudah diterima masyarakat. Dampak negatifnya, produk bisa ditolak jika bertentangan dengan budaya. Contoh, perusahaan makanan di Indonesia harus memperhatikan sertifikasi halal karena mayoritas masyarakat beragama Islam. Yang kelima, nilai dan norma sosial. Nilai dan norma sosial adalah aturan serta pandangan masyarakat tentang suatu yang dianggap baik atau buruk. Pengaruh terhadap bisnis, perusahaan harus menjaga etika bisnis agar mendapat kepercayaan masyarakat. Dampak positifnya, citra perusahaan menjadi lebih baik. Dampak negatifnya, pelanggan etika dapat merusak reputasi perusahaan. Contoh, perusahaan yang peduli lingkungan biasanya lebih disukai masyarakat. Yang selanjutnya, mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perubahan status sosial masyarakat, misalnya dari ekonomi rendah menjadi menengah. Pengaruh terhadap bisnis, perubahan status sosial mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, dan masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi biasanya membeli produk yang lebih berkualitas. Dampak positifnya, permintaan produk premium meningkat, dan dampak negatifnya, persaingan produk mewah meningkat.
Contoh, meningkatnya kelas menengah menyebabkan bisnis gadget dan kendaraan berkembang. Kesadaran kesehatan dan lingkungan. Kesadaran kesehatan terhadap kesehatan. Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan lingkungan semakin meningkat. Pengaruh terhadap bisnis, perusahaan harus menghasilkan produk yang aman dan ramah lingkungan. Dampak positifnya, produk sehat dan ramah lingkungan lebih diminati. Kalau dampak negatifnya, biaya produksi lebih mahal. Contoh, penggunaan sedotan, kertas, dan kemasan ramah lingkungan meningkatkan karena masyarakat peduli lingkungan. Perubahan tren sosial. Pengertian tren sosial adalah perubahan minat atau kebiasaan masyarakat dalam waktu tertentu. Pengaruh terhadap bisnis, perusahaan harus cepat menyesuaikan diri terhadap tren pasar. Dampak positifnya, produk yang mengikuti tren lebih cepat laku, dan dampak negatifnya, produk cepat ketinggalan zaman. Contoh, bisnis online berkembang pesat karena masyarakat lebih suka belanja melalui internet. Dampak lingkungan sosial terhadap bisnis. Dampak lingkungan positif, membuka peluang usaha baru. Kalau dampak negatifnya, perusahaan harus terus mengikuti perubahan sosial. Yang ketiga, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis dalam politik. Lingkungan politik adalah kondisi yang berkaitan pemerintahan, kebijakan negara, stabilitas politik, dan hubungan kekuasaan yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis. Faktor politik sangat penting karena perusahaan harus menjalankan usaha sesuai aturan kebijakan pemerintah. Kondisi politik yang stabil biasanya membuat dunia usaha berkembang dengan baik. Sebaliknya, kalau politik tidak stabil dapat menghambat kegiatan bisnis. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis dalam politik. Yang pertama, stabilitas politik. Pengaruh terhadap bisnis, politik yang stabil, investor percaya untuk menanamkan modal. Yang kedua, ketidakstabilan politik dapat menimbulkan ketidakpastian dalam bisnis. Dampak positifnya, investasi meningkat dan perusahaan lebih mudah berkembang. Dampak negatifnya, investor takut berinvestasi dan konflik politik dapat menghambat produksi dan distribusi. Contoh, jika terjadi kerusuhan politik, banyak toko perusahaan terpaksa tutup sementara. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah adalah keputusan atau aturan yang dibuat pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi dan bisnis. Contoh kebijakan: pajak, subsidi, peraturan impor ekspor, upaya minimum, perizinan usaha. Pengaruh terhadap bisnis. Kebijakan yang mendukung usaha dapat meningkatkan keuntungan usaha, dan kebijakan yang terlalu ketat dapat menghambat perkembangan bisnis. Dampak positif, subsidi membantu perusahaan mengurangi biaya produksi. Kalau dampak negatif, pajak tinggi mengurangi keuntungan dan aturan yang rumit memperlambat kegiatan usaha. Contoh, pemerintah memberikan bantuan UMKM agar usaha kecil berkembang lebih cepat. Peraturan undang-undangan. Peraturan undang-undangan adalah aturan hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Contoh, undang-undang ketenagakerjaan, peduli perlindungan konsumen, hak cipta, dan standar keselamatan kerja. Pengaruh terhadap bisnis, perusahaan harus menyesuaikan operasional sesuai aturan hukum. Dampak positifnya, kegiatan bisnis menjadi tertib. Kalau dampak negatifnya, proses administrasi menjadi rumit dan biaya operasional meningkat karena harus memenuhi standar tertentu. Contoh, perusahaan wajib menggaji sesuai upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Hubungan internasional. Hubungan internasional adalah hubungan kerjasama atau suatu negara dengan negara lain
dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Pengaruh terhadap bisnis, hubungan yang baik membuka peluang ekspor-impor, dan konflik antar negara dapat menghambat perdagangan internasional. Contoh kerjasama perdagangan antar negara membuat produk Indonesia dapat dijual ke luar negeri. Sistem pemerintah adalah cara negara mengatur kekuasaan dan menjalankan pemerintah. Pengaruh terhadap bisnis, pemerintah yang transparan dan demokratis biasanya mendukung iklim bisnis. Contoh, perubahan aturan investasi saat pergantian pemerintah dapat mempengaruhi perusahaan asing. Yang selanjutnya, keamanan dan ketertiban negara. Keamanan dan ketertiban negara adalah kondisi aman dari gangguan kriminalitas, konflik, atau ancaman lainnya. Pengaruhnya terhadap bisnis, keamanan yang baik mendukung kelancaran, dan gangguan keamanan dapat menghambat distribusi produksi. Contoh, aksi demonstrasi yang besar yang berujung rusuh dapat mengganggu operasional perusahaan. Selanjutnya, saya menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis dalam teknologi. Pertama, perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola, penyimpanan, dan menyebarkan informasi seperti internet, komputer, smartphone, dan media sosial. Pengaruh terhadap bisnis, mempermudah komunikasi perusahaan dengan konsumen, mempercepat penyebaran informasi. Contoh, perusahaan menggunakan Instagram dan TikTok mempromosikan produk kepada masyarakat. Yang kedua, otomatisasi dan mesin modern. Pengaruh terhadap bisnis, produksi menjadi lebih cepat dan efisiensi, mengurangi kesalahan manusia dalam proses kerja. Contohnya, pabrik menggunakan robot otomatis untuk merakit kendaraan. Yang ketiga, perkembangan e-commerce. Pengaruh terhadap bisnis, konsumen lebih mudah membeli barang dari mana saja, dan perusahaan dapat menjual produksi tanpa harus memiliki toko fisik. Contoh, banyak UMKM menjual produk melalui marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Keempat, inovasi produk. Pengaruh inovasi produk terhadap bisnis, membantu perusahaan bersaing di pasar, menarik minat konsumen terhadap produk. Contoh, perusahaan smartphone terus mengembangkan fitur kamera dan kecerdasan buatan. Yang kelima, teknologi produksi. Pengaruh terhadap bisnis, membantu mempercepat proses produksi, mengurangi biaya operasional. Contoh, pabrik makanan menggunakan mesin otomatis untuk pengemasan produk. Yang keenam, teknologi komunikasi. Contoh teknologi komunikasi seperti video call, WhatsApp, Zoom, dan email. Pengaruhnya terhadap bisnis, mempermudahkan koordinasi antara karyawan, mitra bisnis, mendukung sistem kerja. Contoh, perusahaan mengadakan rapat online melalui Zoom. Yang ketujuh, media sosial. Contoh media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter. Pengaruh media sosial terhadap bisnis, yang pertama, mempermudah promosi dan pemasaran, membantu perusahaan mengetahui kebutuhan konsumen, dan contohnya bisnis kuliner menjadi viral karena promosi melalui TikTok. Yang kedelapan, teknologi pembayaran digital. Contohnya seperti m-banking, QRIS, dompet digital.
pengaruh terhadap bisnis, mempermudahkan transaksi antara penjual dan pembeli, mempercepat proses pembayaran. Contoh, banyak toko sekarang menerima pembayaran melalui QRIS. Dampak teknologi terhadap bisnis. Dampak positif, meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat produksi dan komunikasi, memperluas bisnis, dan mengurangi biaya personal. Dampak negatif, mengurangi ketenaga kerja manusia, risiko kejahatan siber meningkat, dan membutuhkan biaya besar untuk memperbarui teknologi. Pentingnya teknologi dalam bisnis. Perusahaan perlu memahami perkembangan teknologi karena membantu menenangkan persaingan pasar, mempermudah kegiatan operasional, meningkatkan keuntungan perusahaan, dan menyesuaikan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, saya akan menjelaskan pentingnya analisis lingkungan bisnis. Ada 4. Yang pertama, pemahaman, membantu perusahaan memahami lingkungan bisnis. Yang kedua, strategi. Yang ketiga, keunggulan. Yang keempat, adaptasi. Yang pertama, pentingnya pemahaman analisis lingkungan ada 10. Yang pertama, membantu perusahaan mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, membantu mengetahui peluang bisnis. Yang ketiga, membantu menghadapi ancaman bisnis. Yang keempat, menyesuaikan strategi perusahaan dengan perubahan lingkungan. Yang kelima, membantu meningkatkan daya saing. Yang keenam, membantu perencanaan jangka panjang. Yang ketujuh, membantu memahami kebutuhan konsumen. Yang kedelapan, membantu mengelola resiko bisnis. Yang kesembilan, membantu menentukan kebijakan perusahaan. Dan yang terakhir, membantu menarik investor. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan strategi efektif untuk meraih peluang dan mengatasi tantangan bisnis. Yang pertama, melakukan analisis lingkungan bisnis. Yang kedua, mengembangkan inovasi produk. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi digital. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan. Dan yang kelima, menentukan strategi pemasaran yang tepat. Yang keenam, mengelola keuangan dengan baik. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 8. Menjalin hubungan baik dengan konsumen. Dan yang terakhir, menerapkan strategi diferensiasi. Selanjutnya, cara menciptakan keunggulan kompetitif dalam pasar pada lingkungan bisnis. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memiliki nilai lebih dibandingkan persaingan sehingga produk atau jasa yang ditawarkan lebih unggul dan lebih diminati konsumen. Cara menciptakan keunggulan kompetitif dalam pasar. 1. Meningkatkan kualitas produk atau jasa. Yang kedua, melakukan inovasi produk. Yang ketiga, menentukan harga yang kompetitif. Yang keempat, memberikan pelayanan yang berkualitas. Dan kelima, memanfaatkan teknologi modern. Keenam, membangun citra dan merek atau brand image. Yang ketujuh, memahami kebutuhan konsumen. Dan kedelapan, mengembangkan sumber daya manusia. Yang ke-9, melakukan strategi diferensiasi. Dan yang ke-10, menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Dan yang terakhir, cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Strategi utama keunggulan kompetitif. Yang
pertama, cost leadership, keunggulan biaya. Yang kedua, diferensiasi. Yang ketiga, strategi fokus. Selanjutnya, tantangan dan menciptakan keunggulan. Yang pertama, persaingan bisnis yang ketat. Yang kedua, perubahan teknologi yang cepat. Yang ketiga, perubahan kebutuhan konsumen. Yang keempat, harga bahan baku meningkat. Cara mempertahankan keunggulan kompetitif ada 5. Yang pertama, terus melakukan inovasi. Yang kedua, menjaga kualitas produk. Yang ketiga, memperkuat hubungan dengan pelanggan. Yang keempat, mengikuti perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas SDM. Cara beradaptasi dengan cepat dalam lingkungan bisnis. Di era modern, perubahan sangat cepat terjadi, sangat cepat. Perusahaan yang mampu beradaptasi akan lebih mudah bertahan dan berkembang. Sedangkan yang perusahaan yang lambat berisiko kehilangan pelanggan, bahkan mengalami bangkrutan. Pentingnya beradaptasi dalam lingkungan. Yang pertama, persaingan bisnis semakin ketat, teknologi terus berkembang, kebutuhan dan gaya hidup konsumen berubah. Cara beradaptasi dengan cepat dalam lingkungan bisnis. Yang pertama, memahami perubahan lingkungan bisnis. Yang kedua, melakukan analisis pasar secara rutin. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi digital. Yang keempat, meningkatkan inovasi produk dan layanan. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keenam, bersikap fleksibel dalam mengambil keputusan. Yang ketujuh, membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Yang delapan, mengamati strategi persaingan. Yang terakhir, mengelola resiko bisnis. Dampak positif perusahaan yang cepat beradaptasi: lebih mudah bertahan dalam persaingan, konsumen lebih loyal, dan penjualan meningkat. Dampak negatifnya, jika tidak mampu beradaptasi, kehilangan pelanggan, produksi tidak diminati, penjualan menurun, dan resiko kebangkrutan meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi adaptasi terhadap lingkungan bisnis. Yang pertama, pengertian adaptasi dalam bisnis. Strategi adaptasi adalah langkah atau cara yang dilakukan perusahaan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan bisnis agar tetap mampu bertahan dan berkembang di pasar. Ada 3 strategi adaptasi yang penting. Yang pertama, riset. 2, inovasi. Yang ketiga, kolaborasi. Pengertian riset adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, dan menganalisis informasi untuk memahami kondisi pasar, kebutuhan konsumen, serta perubahan lingkungan. Tujuan riset dalam bisnis: mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing, dan yang terakhir, membantu menentukan strategi bisnis. Jenis-jenis riset bisnis. Pertama, riset pasar. Yang kedua, riset produk. Yang ketiga, riset persaingan. Yang kedua, strategi inovasi. Inovasi adalah proses menciptakan ide, produk, layanan, atau cara kerja baru untuk meningkatkan kualitas dan daya saing perusahaan. Tujuan inovasi: meningkatkan kualitas produk, menarik perhatian konsumen, dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Jenis-jenis inovasi. Yang pertama, inovasi produk. Dan yang kedua, inovasi proses. Yang ketiga, inovasi pemasaran. Dan keempat, inovasi pelayanan. Yang terakhir,
Strategi kolaborasi. Kolaborasi adalah kerjasama antara perusahaan dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan keberhasilan bisnis. Kolaborasi yang dapat dilakukan dengan perusahaan lain, supplier, pemerintah, influencer, komunitas, dan investor. Jenis-jenis kolaborasi: yang pertama, kolaborasi dengan perusahaan lain. Yang kedua, kolaborasi dengan influencer. Yang ketiga, kolaborasi dengan supplier. Dan contoh kolaborasi dengan perusahaan lain: brand makanan bekerja sama dengan aplikasi delivery online. Contoh kolaborasi dengan influencer: produk skincare dipromosikan oleh konten kreator di media sosial. Kalau contoh kolaborasi dengan supplier, perusahaan memastikan bahan baku selalu tersedia. Manfaat kolaborasi: memperluas jaringan bisnis, mengurangi biaya operasional, dan mempermudah pengembangan usaha. Kalau dampak negatifnya, pasar semakin luas. Kalau dampak positifnya, pemasaran semakin luas, memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan, bisnis berkembang lebih cepat. Dan dampak negatifnya, sulit berkembang, kurang dikenal masyarakat, kesempatan bisnis menjadi terbatas. Hubungan antara riset, inovasi, dan kolaborasi. Ketiga strategi ini saling berhubungan. Riset membantu perusahaan mengetahui kebutuhan pasar. Inovasi membantu menciptakan produk dan layanan sesuai kebutuhan. Kolaborasi membantu memperluas pasar dan memperkuat bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran pemangku kepentingan dalam lingkungan bisnis. Yang pertama, pelanggan. Yang kedua, karyawan. Yang ketiga, investor. Dan yang terakhir, masyarakat. Yang pertama, pelanggan. Pelanggan adalah orang atau pihak yang membeli dan menggunakan produk atau jasa. Pelanggan merupakan pihak yang paling penting dalam bisnis karena tanpa pelanggan perusahaan tidak akan memperoleh pendapatan. Yang kedua, karyawan. Karyawan adalah orang yang bekerja dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional bisnis. Karyawan merupakan aset penting perusahaan karena mereka membantu mencapai tujuan bisnis. Ketiga, investor. Investor adalah pihak yang menanamkan modal atau dana pada perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Investor sangat penting karena membantu perusahaan memperoleh sumber daya untuk pengembangan usaha. Dan yang terakhir, masyarakat. Masyarakat adalah lingkungan sosial tempat perusahaan menjalankan kegiatan bisnis. Masyarakat dapat menjadi konsumen tenaga kerja maupun pihak yang terkena dampak dari kegiatan perusahaan. Terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, lingkungan bisnis adalah segala faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kegiatan serta keberhasilan suatu perusahaan. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan tidak dapat berdiri sendiri karena selalu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, politik, teknologi, hukum, dan lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, perusahaan harus mampu memahami perubahan lingkungan bisnis agar dapat bertahan dan berkembang. Dalam lingkungan bisnis terhadap berbagai peluang dan tantangan. Peluang dapat muncul dari perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup masyarakat, media sosial, globalisasi, dukungan pemerintah. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memperluas pasar, meningkatkan keuntungan, dan pengembangan usaha. Namun di sisi lain, perusahaan juga menghadapi tantangan seperti persaingan bisnis
yang ketat, perubahan teknologi yang cepat, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan perubahan kebutuhan konsumen dan risiko keamanan digital. Berikut beberapa rekomendasi yang cocok untuk materi lingkungan bisnis. Yang pertama, perusahaan harus melakukan analisis lingkungan secara berkala. Yang kedua, meningkatkan inovasi produk dan layanan. Yang ketiga, manfaat teknologi digital. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, menjalin hubungan baik dengan stakeholder. Yang keenam, cepat beradaptasi perubahan. Yang ketujuh, mengutamakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dan tujuan perusahaan harus melakukan analisis lingkungan secara berkala, mengurangi risiko kerugian, dan membantu pengambilan keputusan yang tepat. Kalau meningkatkan inovasi produk dan layanan, contohnya mengembangkan produk baru menggunakan teknologi digital. Contoh memanfaatkan teknologi digital. Yang pertama, pemasaran melalui media sosial, penjualan online, dan pembayaran digital. Yang keempat, contoh meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan membantu perusahaan lebih inovatif. Contoh menjalin hubungan yang baik dengan stakeholder, dapat meningkatkan kepercayaan, memperkuat citra perusahaan. Kalau cepat beradaptasi dengan perubahan, dapat mempertahankan daya saing, menghindari ketertinggalan dari persaingan. Dan yang terakhir, mengutamakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dapat mengurangi limbah dan menggunakan produk ramah lingkungan dan membantu masyarakat sekitar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.